Jadi untuk, orientasi ke depan memang, dalam, rencana pembangunan jangka menengah desa, ini kita sudah plot menjadi, potensi pengembangan wisata. Mhm. Ya, jadi kita sudah masukkan dalam perencanaan untuk Mhm. bagaimana ke depannya bisa dirancang untuk mendatangkan setidaknya wisatawan yang bisa menghasilkan ke desa. Mhm. Cuman, lagi-lagi perencanaan kami ini terkendala dalam segi anggaran. Ya. Segi anggaran, setelah kami cerita dengan, teman-teman sipil, teman-teman dari, teknik, Mhm. bahwa untuk pengembangan potensi wisata ini, untuk lebih eksotis dan lain sebagainya, ini Mhm. tentunya membutuhkan anggaran yang sangat Iya, banyak. betul. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa kapasitas dana desa yang kita miliki saat ini belum bisa untuk mencukupi itu. Iya. Makanya setiap tahun kita terus masukkan usulan ke Mhm. Pemda, Mhm. kabupaten maupun provinsi Mhm. untuk bisa memberikan bantuan anggaran dan lain sebagainya untuk pengembangan potensi wisata ini. Iya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata di Salagili, Kecamatan Mawa Sangkat Timur, Kabupaten Buton Tengah. Tepatnya di belakang kita ini namanya Danau Wapiho-piho. Danau ini memang salah satu danau yang terletak di Buton Tengah, dan saya kebetulan sudah bersama dengan Pak Desa Lagili. Kita akan berbincang soal mungkin sejarah, terus yang kemudian orientasi pengembangan destinasi wisata ini ke depan. Pak Desa, bisa diceritakan kembali ke kita soal ini awal mula ditemukan dan arti nama Danau Wapiho-piho itu seperti apa, Pak Desa? Ya, jadi, pada masa lampau penduduk masyarakat Desa Lagili tinggal di bagian atas pegunungan. Ya. Setelah tahun, 1930-an, ada sebagian masyarakat sudah mulai pindah tempat pemukiman untuk mendekati pesisir pantai. Kan di situ ada sumber kehidupan ikan dan lain sebagainya karena laut. Nah, setelah itu ternyata eksplorasi wilayah sekitar, Desa Lagili ini saat itu ditemukanlah, sebuah danau, Ya. danau ini. Setelah diamati untuk, mengakses danau ini ternyata tidak ada tempat akses masuk ke dalam. Ya. Heeh. Sehingga saat itu yang pertama kali menemukan Ya. ini, menyebutlah bahwa danau ini, cocoknya namanya Wapiho-piho. Karena Wapiho-piho itu artinya hanya, Jadi berkedip mata. kedipan mata ya. Heeh. Nah, jadi, maksudnya bahwa kedip mata itu, danau ini ketika kita lihat hanya bisa dinikmati, dengan menggunakan mata saja. Ya, ndak bisa akses turun ke dalam, karena ndak ada tempat, untuk masuk ke bawah, Oke. seperti itu. Terus yang kemudian sejak ditemukan ini Pak Desa, Iya, informasi yang kita dapatkan sudah banyak di sini hmm, wisatawan asing, baik iya, penyelam maupun apa yang iya, sudah meneliti di sini. iya. Itu dari mana saja tuh Pak Desa, yang Pak Desa tahu? Ada dari Kanada, Mhm. ada juga dari Prancis, Iya. heeh. Kemudian untuk Indonesia kemarin baru-baru ini ada dari UGM, Pak. Iya. Iya, meneliti, soal kadar air, Mhm. kedalaman, akses dengan, apa namanya, sambungan dengan laut dan lain Mhm. sebagainya. Mhm. Heeh. Ini kalau airnya air payau ya? Air payau, Pak, iya. Mhm. Terus yang kemudian sebagai sebetulnya ini potensi wisata yang Mmm, luar biasa kalau dikembangkan, ya tentu kan iya, Pak Desa dan pemerintah desa tentu punya bayangan ya iya, terhadap orientasi pengembangan ini ke depan. Kalau Pak iya, Desa bagaimana nih? iya. Jadi untuk, orientasi ke depan Mhm. memang, dalam, rencana pembangunan jangka menengah desa, ini kita sudah plot menjadi, potensi pengembangan wisata. Mhm. Iya, jadi kita sudah masukkan dalam perencanaan untuk Mhm. bagaimana ke depannya bisa dirancang untuk mendatangkan setidaknya wisatawan yang bisa menghasilkan ke desa. Mhm. Cuman, lagi-lagi perencanaan kami ini terkendala dalam segi anggaran. Ya. Nah, segi anggaran, setelah kami cerita dengan, teman-teman sipil, teman-teman dari, teknik, Mhm. bahwa untuk pengembangan potensi wisata ini, untuk lebih eksotis dan lain sebagainya, ini Mhm. tentunya membutuhkan anggaran yang sangat Ya, banyak. betul.
Oleh karena itu, kami berpikir bahwa kapasitas dana desa yang kita miliki saat ini belum bisa untuk mencukupi itu. Makanya setiap tahun kita terus masukkan usulan ke Pemda, kabupaten maupun provinsi untuk bisa memberikan bantuan anggaran dan lain sebagainya untuk pengembangan potensi wisata ini. Iya. Terus yang kemudian kalau bayangannya Pak Desa, ini di danau ini kalau dari diskusi dengan teman-teman, kira-kira diorientasikan mau dibuat seperti apa? Hanya dia memang sebagai sarana untuk, maksudnya penggiat atau penyelam, atau ada bayangan-bayangan Pak Desa yang lain, apakah dibuatkan semacam gazebo, tempat duduk atau apa di sini? Ya, ada bayangan. Ini diratakan, dibuatkan semacam taman, gazebo untuk santai-santai. Nah, kemudian dibuat juga akses tangga untuk ke atas, sehingga bisa kita akses bagian atas. Karena di atas ini kelihatan Mosang ke tengah, daerah seberang. Laut, kapal-kapal di laut bisa kelihatan. Dari atas ini ya? Nah, dari atas ini. Sehingga untuk akses ke atas, buatkan tangga ke atas. Nah, ini bagian luarnya tentunya butuh penataan. Sehingga bisa digunakan untuk tempat santai, kemudian tempat pertemuan juga bisa. Ya, untuk bagian atasnya ini Pak. Sementara bagian dalam diskusi bersama teman-teman itu bisa kita akses menggunakan tangga turun atau apalah untuk bisa akses ke dalam. Cuman di dalam bagusnya enggak pakai bahan bakar seperti minyak, ya, karena itu berpotensi pencemaran. Karena di dalam ini ada makhluk seperti burung, ya, berkembang biak di dalam. Di dalamnya? Ya, ini seperti ini ada burung-burung. Jadi kalau sudah agak-agak sunyi ini, banyak burung-burung yang berterbangan di sini. Ya, semacam bebek danau lah. Ya, seperti itu. Dan mungkin tentu dari orientasi pengembangan destinasi wisata ini kan Pak Desa tadi sudah menjelaskan bahwa tentu kalau dari dana desa kan tentu kan punya keterbatasan. Yang paling akhir mungkin tentu Pak Desa punya harapan ya terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang orientasi pengembangan destinasi wisata danau ini. Bagaimana Pak Desa? Jadi kami di desa ini sangat besar harapan kami Pak untuk bisa dibantu melalui APBD kabupaten atau provinsi, bahkan kalau bisa APBN, sehingga mungkin bisa kita berkolaborasi dengan desa bagian yang mana untuk bisa disentuh, sementara itu kabupaten atau provinsi bagian mana, sehingga potensi ini ke depannya bisa dikembangkan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan tentunya harapan kami di desa ya terserap tenaga kerja dan bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Yang paling inti memang dari pengembangan destinasi wisata khususnya di Danau Pio-Pio, Desa Lagili, Kecamatan Mau Sangka Timur ini adalah lagi-lagi kita tegaskan kolaborasi penting seluruh stakeholder, mungkin pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ikut berkontribusi positif terhadap pengembangan destinasi wisata yang sangat eksotik ini. Dan tentu kita sangat berharap di masa datang mari sama-sama kita dorong terus tumbuhnya pengembangan sektor wisata di seluruh daerah di Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Tentu kalau seluruh sektor wisata tumbuh, itu akan ikut menopang tumbuhnya kesejahteraan masyarakat, dan tentu itu menjadi harapan kita di masa datang.